Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Bagi kalian yang menonton video ini, izinkan kami ingin menyampaikan analisis mengenai PT GD Pinjam Indonesia untuk memenuhi tugas Disruption in Business dengan dosen pengampu Bapak Abel Gandhi. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nadim Lodi dan rekan Saya Tifa Zian Kaizalmi. Saya Minamurita Raja Labis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama mengenai PT GD Pinjam Indonesia yang akan kita analisis yaitu disrupsi teknologi ada PT Pinjam Indonesia, PT GD Pinjam Indonesia, dan yang kedua itu dominasi pasar dan pangsa pasarnya. Kemudian yang ketiga ada strategi online merchandising, yang keempat ada strategi perusahaan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan. Selanjutnya, sebelum kita membahas analisisnya, aku ingin mengenalkan terlebih dahulu profil perusahaan dari PT Gadai Pinjam Indonesia ini. Nah, PT Gadai Pinjam Indonesia ini itu adalah perusahaan gadai swasta yang berizin OJK atau yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan sejak 13 Februari pada tahun 2017 yang beroperasi melalui platform digital yaitu pinjam.co.id. Nah, layanan gadai ini tuh dilakukan secara online termasuk penaksiran anggunan real time melalui website atau aplikasi dan layanan antar jemput barang jaminan dengan teknologi otomatis penaksiran dan sistem logistik terintegrasi. Perusahaan ini tuh menawarkan proses gadai yang modern, cepat, aman, dan efisien bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan sesegera mungkin. Selanjutnya kita akan masuk ke poin pertama yaitu disruption dalam teknologinya. Nah, PT GD Pinjam Indonesia itu melakukan disrupsi teknologi melalui platform digital yaitu pinjam.co.id yang menyediakan layanan online dari online melalui pengajuan penghasilan cepat hingga pencairan dana dalam waktu 2-3 jam gitu. Terus sistem digital ini tuh dipadukan dengan layanan antar jemput di mana ranting barang di mana nasabah itu tuh nggak perlu datang ke kantor secara langsung gitu. Nah, inovasi ini tuh mempercepat proses dan mudah pengguna meski tetap memiliki resiko pada operasi penafsiran jarak jauh, keamanan logistik, dan perlindungan data. Nah, di sini ya, yang perlu kita lakukan di dalam disrupsinya itu platform gadai online dengan pengajuan digital dan proses cepat 2-3 jam. Yang kedua itu ada integrasi web atau aplikasi dengan layanan antar jemput jaminan. Nah, ini tuh disrupsi yang dilakukan dalam pada mereka, perusahaan mereka melakukan disrupsi itu ada dua hal tersebut. Kemudian kita memberikan disrupsi ada tiga yaitu AI official untuk menilai barang otomatis yang mana AI official ini tuh banyak masalah pada penggadaian itu penilaian barang tuh membutuhkan tenaga ahli waktu yang lama dan berpotensi biasa manusia gitu kan. Nah, teknologi yang diterapkan ini bisa kita dengan cara AI computer vision yaitu untuk menganalisis kualitas emas, elektronik, dan gadget. Nah, estimasi nilainya barangnya itu otomatis dalam hitungan detik biasanya. Kemudian ada AKYC dan verifikasi identitas secara real time. Biasanya tuh ini tuh masalahnya tuh verifikasi identitas biasanya masih manual kan dan perlambat prosesnya. Nah, teknologi yang bisa kita terapin itu yaitu face recognition, evenness detection, terus OCR otomatis untuk KTP, dan kemudian integrasi API di Dukcapil gitu. Terus kemudian ada yang terakhir itu marketplace atau lelang digital berbasis AI. Biasanya itu masalahnya itu terkait pada penjualan barang. Jaminan itu masih kurang optimal dan jangkauan pembelinya itu terbatas gitu. Terus kemudian teknologi apa sih yang bisa kita terapin di sini itu platform marketplace yang internal untuk lelang barang jaminan. Terus AI rekomendasi harga, prediksi minat pembeli, dan juga optimasi waktu lelang gitu. Itu bisa kita lakukan dalam disrupsi pada PT GD Pinjam Indonesia ini. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan terhadap teman saya. Silakan. Di sini ada posisi perusahaan dan pangsa pasar.
PT Gadai Pinjam Indonesia merupakan salah satu pelapor gadai swasta berizin OJK sejak awal regulasi POJK 31-2016. Sebagai pemain swasta digital, perusahaan memiliki market share relatif kecil 3% dan bukan dominan secara nasional, namun menonjol di segmen niche digital. Implikasi posisi pasar, perusahaan gadai digital memberikan beberapa implikasi penting terhadap daya saing dan strategi bisnisnya dengan modal layanan online dan penaksiran. Terus di sini juga ada keunggulan diferensiasi, layanan online dan fleksibilitas dibandingkan gadai tradisional. Persaingan tinggi dan dengan pegadaian BUMN dan gadai swasta lainnya yang beremplikasi modal digital. Terus yang terakhir ada potensi pertumbuhan tinggi meningkatkan kebutuhan masyarakat akan dana tunai cepat. Di sini ada strategi online merchandising. Pinjam.co.id menawarkan taksiran online 24 jam yang memungkinkan calon nasabah menggunakan foto agunan, misalnya emas atau elektronik, untuk mendapatkan estimasi nilai jaminan secara digital. Elemen merchandising digital pinjam .co.id yang pertama itu ada website dan estimator menyediakan simulasi nilai agunan atau pinjaman sebagai etalase digital. Yang kedua ada informasi biaya jelas, tarif dan tenor ditampilkan transparan untuk meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga ada layanan antar jemput, fitur logistik dijadikan nilai tambahan dalam promosi. Terus yang terakhir ada konten edukasi atau FAQ, memberikan panduan proses gadai untuk mengurangi keraguan pengguna. Terus di sini juga ada saran optimalisasi. Yang pertama adalah tampilkan simulator pinjaman interaktif di dalam halaman utama. Yang kedua ada testimoni dan bukti keamanan foto atau video. Terus yang terakhir ada buat alur pengajuan mudah 1 klik plus dukungan chat untuk meningkatkan konversi. Selanjutnya, Strategi perusahaan terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama produk. PT Gadai Pinjam Indonesia menawarkan gadai emas, perhiasan gadget, dan BPKB dengan penaksiran online serta layanan antar jemput. Pengembangan produk yang disarankan meliputi asuransi jaminan, program loyalitas, dan kredit mikro berbasis jaminan untuk UMKM. Yang kedua ada harga. Tarif historis sekitar 0,7% per minggu dan harus transparan di platform. Strategi harga yang direkomendasikan adalah diskon untuk tenor panjang, program referral, dan bundling biaya jemput atau return. Distribusi utamanya berbasis digital melalui web atau aplikasi, serta dukungan logistik jemput barang. Penguatan distribusi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan toko emas, bengkel, motor, dan marketplace sebagai titik serah terima. Yang terakhir ada promosi. Perusahaan memanfaatkan SEO, iklan digital, serta konten edukasi. Strategi promosi tambahan meliputi kampanye gadai aman online, referral program, dan kerjasama dengan komunitas UMKM. SWOT perusahaan terdiri dari 4, yaitu yang pertama strength, kekuatan, yaitu layanan cepat dan praktis lewat model digital, legalitas, OJK, meningkat kepercayaan. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan, yaitu skala lebih kecil dibandingkan pegadaian, investasinya tinggi untuk logistik dan keamanan. Yang ketiga ada opportunities, yaitu meningkatnya kebutuhan likuiditas cepat di ekonomi digital, peluang kolaborasi dengan marketplace dan toko emas. Yang keempat ada threats, ancaman, yaitu persaingan ketat dan
persaingan ketat dari pegadaian dan pemain gadai digital, resiko reputasi akibat maraknya entitas ilegal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pinjam.co.id beroperasi sebagai platform gadai online yang memandukan layanan digital dan logistik untuk memudahkan proses pengajuan, penjemputan agunan, dan pencairan dana secara cepat. Model ini menjadi disruption bagi gadai tradisional karena menawarkan proses yang lebih cepat, praktis, dan minim hambatan bagi pengguna baru. Namun, inovasi ini juga risiko operasional, terutama terkait akurasi penaksiran jarak jauh, serta keamanan logistik dalam pengiriman dan penyimpan jaminan. Oke, itu tadi pembahasan mengenai analisis PT Gadai Pinjam Indonesia atau bisa disebut dengan pinjam.co.id dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dan terima kasih. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.